Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mulyana, di usia 40-an tahun, ia semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan. Terutama setelah pernah mengalami hipertensi saat hamil beberapa tahun lalu. Pasalnya, sejak mengalami hipertensi tersebut, tekanan darahnya juga tak kunjung turun. Meski proses persalinannya sudah selesai. Bahkan, tekanan darah sistoliknya pernah 180. Ya memang saya rasakan dari semenjak saya hamil itu tensi saya naik gitu. Di badan tuh udah mulai terasa kaku ya, kaku di kuduk, di leher itu kayaknya udah mulai kurang nyaman aja gitu. Oleh karena itu, ia mulai menjaga pola makan, menurunkan berat badan, dan mengikhtiarkan teknologi laser untuk bantu kesehatannya. Setelah pakai teknologi laser yang saya rasakan badan saya lebih bugar ya. Dinyatakan dengan tensi turun, yang tadinya saya juga ada prediabetes ya, masa ada prediabetes, sekarang prediabetes saya sudah turun juga dari angka 5,8 sekarang udah ke angka 5 gitu. Tensinya saat ini saya udah 120/80, ya kadang-kadang 130/80, jadi udah turun sekali. Lantas apakah Anda juga punya pengalaman yang sama seperti Bu Mulyana? Temukan solusi lengkapnya hanya di Go Healthy. Kami Go Healthy kembali menyapa Anda. Saya Coki Sitohang sebagai pembawa acara, didampingi oleh dua orang praktisi kesehatan, Mas Boy Abidin dan Mbak Pretisa Sufarli. Mereka semua akan berikan kepada Anda yang terbaik, tips cara tepat hidup sehat. Pertanyaan saya, apakah Anda rutin mengecek tekanan darah? Ini sebagai pengingat loh, para ibu, mesti waspada karena gini, tekanan darah tinggi. Apalagi Anda mengalami ini saat hamil, berbahaya. Mengancam nyawa. Risikonya yang dipertaruhkan begitu besar. Bukan hanya soal kesehatan saja, tetapi juga ingat ada janinnya. Itu sudah ada nyawa seseorang yang akan Anda hantarkan selamat ke dunia. Harusnya seperti itu. Bu Mulyana sehat sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Ini pemirsa suami istri kompak saling mendukung. Terutama Ibu Mulyana yang menjadi pahlawan bagi suaminya. Suaminya mengalami stroke dan sebagai seorang penyintas bisa melewati masa-masa sulit juga karena istri yang setia. Amin. Kesibukan sekarang? Masih bekerja. Ya, saya dengar bidan, betul ya? Masih bidan. Sudah berapa tahun melayani sebagai bidan? Sudah kurang lebih sekitar, kalau jadi bidannya 18 tahun. Wow, apa yang dialami oleh Ibu Mulyana ini adalah juga sebagian pernah dialami oleh pemirsa kita. Ya. Setiap kali hamil mengalami tekanan darah tinggi. Ya. Nah. Istilahnya preeklamsi. Preeklamsi, betul. Sebahaya apa itu sebagai narasi awal? Ya, jadi kalau preeklamsi itu adalah kondisi di mana tekanan darah meningkat pada kehamilan di atas 20 minggu. Ya, yang tadinya normal-normal aja, kemudian dia naik meningkat di atas normal, jadi dia 140/90, artinya sudah di atas normal, dan itu berisiko kalau tidak segera dikendalikan, tidak segera dikelola dengan baik, maka berisiko untuk terjadinya kejang. Nah, kalau kejang, dampaknya bisa terjadi kelumpuhan pada ibunya, bisa juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya tadi hal yang fatal, hal yang sangat menyedihkan, bisa terjadi kematian pada ibu dan juga pada bayinya. Ibu Mulyana, ceritanya Mas Boy barusan jadi nyambung. Waktu itu terjadi juga pada dirimu? Iya, waktu itu saya pernah mengalami juga. Hampir setiap hamil saya tensi selalu naik gitu ya. Pernah saya karena tensi tinggi pernah mengalami IUFD ya.
kematian FD adalah? Kematian bayi dalam kandungan. Oh, jadi ibu kehilangan anak Kehilangan anak kedua di saya. dalam kandungan. Sudah nggak ada di dalam kandungan di usia kehamilan sekitar 19-20 minggu. Yes. Anak kedua. Anak kedua saya. Anak pertama sehat walafiat Anak pertama lahirnya. sehat, ya. Cuma di trimester ketiga memang agak tinggi, tapi yang nggak terlalu tinggi ya. Pernah sekitar sampai 40. paling tinggi di angka berapa, Bu? Itu sampai 180 per 110 malah. Tensinya. Tensinya. Dan di situ kan saya masih bekerja ya, maksudnya setiap masuk malam itu pasti dia segitu tensinya. Tapi Selain tensi pas yang tinggi hamil. pada saat kehamilan, apalagi nih ketahuan yang tinggi-tinggi? Ada gula darah tinggi mungkin? Gula darah setelah saya di saat nggak melahirkan, nggak hamil. Oh, setelah Oke, melahirkan. baru Setelah ketahuan. melahirkan itu. Berapa angka? Gula darahnya? Saya Gula darah. sempat gula darahnya tuh kalau puasa itu 115. Memang dia mepet-mepet. Prediabet ya? Prediabet. Akhirnya disuruh, HbA1c-nya, Bu? 5,8 waktu itu. Oke, Kata dokter kan prediabetes. prediabet. Nakes pun tidak luput dari masalah penyakit tekanan darah tinggi. Pemirsa, inilah beliau. Waktu itu masalahnya preeklamsi. Hipertensi waktu itu menghantui. Ibu sekarang sehat dan bugar. Alhamdulillah. Ada dukungan dari keluarga, ada kebiasaan baru yang ibu bangun, pola hidup sehat, bahkan teknologi laser ke dalamnya. Betul. Ada manfaat dong pastinya, Bu, pakai laser. Pasti. Boleh ceritakan? Jadi saya waktu itu kan memang banyak banget keluhan ya. Pertama nih karena gemuk ya, terus sampai tangan nih kalau bangun tidur kaku, kebas gitu. Maka tuh anak saya masih kecil-kecil Iya. gitu. Kalau nggak ada saya, sama siapa mereka gitu. Itu motivasi saya. Nah terus begitu suami juga kena sakit stroke, saya lebih ini lagi kan. Nah nonton nih ceritanya, di Go Healthy, di Metro TV. Iya. Oh ada ini, gimana nih caranya kita harus suami saya kepengen nih, gimana caranya nih? Oh ya saya juga mau pakai nanti gitu kan. Akhirnya terbelilah itu ya, kita pakai, suami saya juga pakai ganti-gantian gitu. Ya alhamdulillah, jadi di badan itu memang saya rasain tuh lebih enteng gitu ya, lebih enteng. Yang dulunya saya ya membantu program diet saya juga, yang tadinya tidur susah, terus kayak badan kebas-kebas sedikit, sering kesemutan, terutama kalau bawa motor ya sering kesemutan. Itu perlahan hilang gitu, perlahan hilang. Kalau angka-angka tadi yang tinggi-tinggi tensinya, Ya. kemudian gula Tensinya. darahnya, Gimana? Tensinya itu tadinya kan memang kalau nggak hamil ya sekitar 160 per 100 gitu. Tinggi ya, Bu, ya? Tinggi. Oh, saya udah berobat. Nah, saya ikhtiar nih. Kan saya merawat suami saya. Kok suami saya yang saya rawat tensinya dari bisa 200 bisa sampai ke 120. Wah, nanti yang dia saya rawat saya malah sakit nih. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya tetap nih, saya harus pakai juga. Saya pakai laser, saya ikhtiar dengan laser. Terus yang gula saya yang tadinya tinggi gitu kan, yang HbA1c-nya tadinya 5,8 udah menjadi 5 sekarang. Oke, Saya bagus. cek lagi 5. Kalau tensinya, Bu? Tensi saya sekarang antara 120 per 130, 120 per 80, kadang-kadang 130 kalau lagi, Oke, kadang bagus. kalau lagi Udah 120, ada mencapai Kita itu. rekap lagi ya. Jadi Iya. dulu tensinya 160 per 100, sekarang jadi 120 per 80. Oke, bagus, Iya. cakep. HbA1c-nya juga yang Nah, tadinya turun, 5,8, kemudian sekarang sudah di Jadi angka 5. 5. Nah, mungkin untuk pemirsa di rumah yang belum akrab dengan HbA1c, HbA1c ini merupakan pemeriksaan kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan. Jadi, HbA1c menilai seberapa banyak sel darah merah Anda yang terikat dengan gula darah. Contoh, kalau angkanya 10%, berarti 10% sel darah merah Anda berikatan dengan gula darah. Nah, normalnya ada di angka berapa sih? Jadi targetnya yang kita harapkan kalau bisa di bawah 5,7. Pada Bu Yana sebelumnya mengalami sampai 5,8. Nah, sekarang 5,8 sampai 6,5 belum dibilang diabetes, tapi sudah masuk ke jalur kuning. Tuh, warnanya kuning pemirsa. Istilahnya adalah prediabetes atau calon diabetes. Kalau lebih dari 6,5 masuk ke dalam jalur merah yang sudah kita tandai dengan istilah diabetes.
Kalau Anda sudah dicalonkan, sudah mengalami prediabetes, itu kan berarti Anda sudah berdiri di tepi jurang. Jadi beliau menerapkan gaya hidup sehat, makannya dijaga, berat badannya diturunkan, dan ditambahkan dengan penggunaan teknologi laser. Nah, teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri, ini dia akan menyasar pembuluh darah utama di sana dan kemudian akan mengoptimalkan kembali mitokondria. Jadi mitokondria itu bagian dari sel di tubuh kita yang ada di seluruh sel di tubuh kita yang berfungsi untuk metabolisme apa yang kita konsumsi, yaitu adanya kolesterol, adanya gula darah, kemudian dengan bantuan oksigen dia dimanfaatkan, dirubah menjadi energi. Dengan bantuan teknologi laser, ini akan mengoptimalkan kembali kerja daripada sel mitokondria atau dapur energi yang ada dalam tubuh kita. Ya, dia akan memanfaatkan kolesterol, gula darah yang ada di peredaran darah, kemudian dia akan dirubah menjadi energi. Dengan begitu kadar kolesterol dan gula darahnya bisa terkendali dan energinya bisa meningkat. Jadi sekali lagi, dengan menerapkan pola hidup sehat dan dilengkapi dengan bantuan teknologi laser, maka harapannya sel-sel tubuh kita, sel mitokondria bisa menghasilkan energi dan bisa memanfaatkan kolesterol dan gula darah dengan baik. Jadi teknologi laser yang digunakan oleh Bu Yana ini dipergunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Di sana ada 2 pembuluh darah nadi pemirsa yang ketika Anda sentuh itu terasa denyutannya. Pembuluh darah nadi inilah yang bertugas untuk menghasilkan nitric oxide. Tugasnya adalah untuk melebarkan pembuluh darah pemirsa. Tapi sayangnya seiring dengan meningkatnya usia, produksinya mengalami penurunan. Hal tersebut memicu penyempitan pembuluh darah, aliran darah bisa berjalan dengan tidak lancar. Lebih jauh lagi kalau kita lihat nantinya plak lemak bisa masuk ke dalam dinding pembuluh darah dan memicu berbagai komplikasi. Contohnya, tensi semakin tinggi, beban kerja jantung semakin meningkat. Ditambah lagi organ vital yang ada di dalam tubuh kita seperti otak dan ginjal ini bisa tidak mendapatkan suplai darah yang cukup. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Laser merah, sinar biru, dan sinar kuning akan menyinari pembuluh darah nadi Anda, menjangkau berbagai lapisan kulit, dan mengoptimalkan pembuluh darah Anda untuk kembali menghasilkan nitric oxide dalam jumlah yang baik. Nitric oxide yang dihasilkan diedarkan ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah. Dampak utama karena pembuluh darah lebar, tensinya jadi terkendali. Ini yang dirasakan oleh Bu Yana. Manfaat lainnya masih banyak pemirsa, kerja jantung jadi lebih ringan. Sel-sel otot jantung, sel otak terjaga dengan baik. Organ vital bisa mendapatkan suplai darah yang cukup. Jadi untuk para perempuan hebat di Indonesia, ingat kesehatan Anda penting untuk keluarga Anda, untuk tempat kerja Anda. Caranya bagaimana? Jaga kehebatan Anda. Contohnya, jaga kesehatan. Pakai teknologi laser sekarang juga. Penggunaan rutin AccuLaser akan bantu tubuh Anda dan saya untuk mengendalikan gula darah yang tinggi, tensi tinggi, kolesterol, asam urat yang tinggi. Kalau itu semua terkendali, maka kita boleh berharap diri ini akan terbebas dari bahaya penyakit, komplikasi, serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Itu yang kita tidak mau kena. Jadi pemirsa, jangan menunda lagi. Telepon kami sekarang juga. Nomor resmi kami cantumkan di layar kaca Anda. Lihat ke situ, telepon sekarang, bergeraklah. Atau jika Anda mau menunda, pastikan tidak besok, tetapi hari ini juga. Ikutlah antrian dengan banyaknya orang Indonesia yang juga membutuhkan alat ini. Kalau Anda menelepon kami, kemudian nadanya sibuk, jangan menyerah. Tutup teleponnya, hubungi kami kembali beberapa saat kemudian. Yang asli, resmi, bergaransi, dan bermanfaat, yaitu AccuLaser atau dokter laser, hanya bisa Anda dapatkan lewat jalur nomor telepon yang kami munculkan ini, dan juga kunjungan Anda ke kafe showroom Gogo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Take action, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya, sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas
kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Bicara fakta adalah kondisi pre-diabetes meningkatkan risiko preeklamsia. Kita kasih ahlinya untuk bicara, Mas Boy. Ya, jadi kalau kita sebut sebagai kondisi pradiabetes adalah kondisi di mana kadar HbA1c-nya itu di antara 5,7 sampai 6,5 ya, di angka-angka itu. Tadi kalau Bu Yana kan di angka 5,8. Jadi kenapa sih kenaikan gula darah ini atau yang kita sebut tadi pradiabetes ini berisiko untuk terjadinya masalah preeklamsi. Jadi ini sebenarnya suatu sistem yang saling berkaitan. Ya, kadar gula darah yang mulai meningkat ini akan merusak dinding pembuluh darah atau endotel daripada pembuluh darah. Dan ini merupakan suatu proses stres oksidatif. Dan ini bisa terjadi pada pembuluh darah di plasenta. Ya, ini yang memberi suplai makan pada bayi, dan adanya proses gangguan pada sistem pembuluh darah tersebut akan juga memicu adanya reaksi terjadinya peningkatan tekanan darah. Ya, ini yang terjadi kemudian adanya yang kita sebut sebagai preeklamsi, di mana tensinya sudah naik di atas 140/90. Jadi ini berisiko kalau terus dibiarkan, kadar gula darahnya tidak dikendalikan dan kemudian tekanan darah juga tidak dikendalikan, maka berisiko untuk terjadi masalah pada ibu dan juga pada bayinya. Jadi kalau kita bicara masalah diabetes, prediabetes, kemudian kita bicara masalah hipertensi dan juga preeklamsi, maka ujung-ujungnya adalah kita harus kendalikan kualitas darah kita, harus jaga kualitas darah kita dan juga jaga kualitas daripada pembuluh darah. Nah, ini kita lihat bagaimana kondisi gangguan pada plasenta di mana terjadi stres oksidatif, ya, ini akan meningkatkan resistensi pada aliran darah pada plasenta, kemudian terjadinya hipoperfusi, terjadinya kekurangan oksigen, ya, di mana plasenta itu tidak bisa berfungsi dengan baik, nanti berdampak pada kondisi janinnya, di mana akan kekurangan nutrisi pada bayinya dan kemudian pertumbuhan bayinya juga akan menjadi terhambat. Jadi hati-hati kalau kita bicara ibu hamil, kita bicara diabetes, prediabetes, kita bicara hipertensi, preeklamsi, maka ini adalah kita harus memperhatikan dua nyawa, dua kehidupan, ibu dan juga bayi. Jadi sekali lagi Anda harus rajin ya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, bagaimana tensi Anda, bagaimana gula darah Anda, bagaimana kolesterol Anda, kemudian juga Anda harus menjaga atau pola hidup sehat Anda harus terjaga dengan baik dan Anda bisa lengkapi upaya Anda dengan bantuan teknologi laser. Dengan begitu maka harapannya ibu sehat, bayi sehat dan keluarga pun jadi bahagia. Salah satu anak yang seharusnya bisa dilahirkan dengan selamat justru mengalami kematian pada janin saat itu ya Bu ya? Iya. Usianya 5 bulan ya dalam perut 5 bulan ya. Tetapi Ibu Mulyana saat ini adalah salah satu dari sekian ibu berbahagia di Indonesia. Karena hidup dengan keluarga yang harmonis, ada suami yang juga berprofesi sebagai guru dan masih mengajar dan masih punya anak-anak lain yang Tuhan berikan ya Bu ya, dalam keadaan sehat semua anak-anak Ibu. Alhamdulillah sehat. Saya dengar bahkan ada anak Ibu yang SMA itu sudah ikut bapak ibunya pakai laser. Iya, dia udah mulai ikut karena dia, saya bilang gini, kakak, ini kan kalau takutnya gula ya, biasanya kan kalau gula dari ayah kan ke anak perempuan, ya hati-hatilah dari sekarang. Jadi begini, menanggapi cerita dari ibu, kalau misalkan seorang ayah mengalami diabetes, bukan berarti resiko tinggi diabetes ini pada anak perempuan, tidak demikian Bu. Anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat juga sama-sama beresiko tinggi juga Bu. Jadi tidak mengenal jenis kelamin Bu, maksud saya demikian. Bukan berarti turunnya secara menyilang ya Bu ya, ayah ke anak perempuan, ibu ke anak laki-laki, tidak demikian Bu. Karena salah satu dari orang tua mengalami diabetes, anaknya rata Bu.
Nggak mengenal perempuan, nggak mengenal pria, masing-masing sudah naik tuh resiko 25%. Iya, iya. Bagus Mbak Preti ngingetin ini. Semuanya diajak Bu, pakai Bu teknologi laser. Mencegah tetap lebih baik daripada mengobati. Ya, karena kalau kita bicara masalah kurang tidur, ini risikonya cukup banyak untuk kesehatan tubuh kita. Pertama, kenaikan tekanan darah kita, ya, terjadi hipertensi. Hipertensi yang tidak dikendalikan dengan baik, tidak segera dikendalikan, tidak segera dikontrol, risiko untuk terjadi komplikasi. Bisa terjadi stroke, bisa terjadi kelumpuhan, dan kemudian bisa juga terjadi kematian. Kemudian diabetes. Diabetes ini juga masalahnya hanya karena kurang tidur. Ini bisa terjadi kenaikan gula darah kita karena gangguan pada sistem kerja dari insulin. Ya, kalau diabetes kemudian tidak terkendali, komplikasinya luar biasa ya, karena ibu dari segala macam penyakit. Tinggal Anda sebut aja penyakit apa saja yang bisa disebabkan oleh karena kadar gula darah yang tidak terkendali dengan baik. Jadi sekali lagi ada siklus sirkadian yang terjadi pada tubuh kita, dan ini perlu dijaga secara terus-menerus agar kita tetap sehat. Ingat ya, proses penuaan itu pasti terjadi. Itu proses alami. Dampak dari penuaan ini yang tidak kita ingin rasakan. Jangan sampai mengganggu organ vital kita. Tapi masalahnya seringkali penuaan dini ini timbul karena kita kurang tidur. Ditambah lagi nih, kalau perempuan pasti melewati satu proses alami, namanya menopause. Betul ya Bu ya? Ya. Semua perempuan pasti akan menjalani proses tersebut. Tapi bagaimana kita menyiapkan kesehatan tubuh kita? Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Makanya untuk para perempuan di luar sana, yuk kita siapkan kesehatan tubuh kita sebelum menopause ini datang. Salah satu caranya adalah menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita dengan memanfaatkan teknologi laser. Ibu biasa pakai laser itu sambil kegiatan, bekerja, atau justru waktu santai karena bergantian dengan suami? Karena bergantian, saya kadang pake pagi sama malam ya mau tidur. Jadi kalau pagi, kadang saya masuk pagi suka saya bawa kerja tuh. Bawa motor, tetap pakai. Bagus, bagus. Kalau malam ya saat tidur. Jadi yang nasal itu kan nggak mungkin kita pakai sambil naik motor atau apa ya. Kadang kalau dinas sore bisa saya pakai di rumah sakit. Di saat waktunya udah pakai ini saya pakai. Bagus. Ya. Ibu ada keluhan tertentu di bagian kepala? Enggak sih, saya pengen ini aja, pembuluh darahnya biar bagus. Mantap betul. Mantap. Ya, jadi teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan ini ada extensionnya yang digunakan juga di area rongga hidung. Jadi ini merupakan satu kesatuan pemirsa. Ya, jadi kalau pemirsa punya alat teknologi lasernya, itu di dalam paketnya itu juga ada teknologi laser yang digunakan ke area rongga hidung yang kita sebut sebagai intranasal. Jadi ini digunakannya bersamaan pemirsa, saat dihidupkan yang pergelangan tangan juga disambungkan ke area rongga hidung. Nah, kenapa ke rongga hidung? Karena di rongga hidung ini ada pembuluh darah, yang pembuluh darah ini berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di area kepala. Ya, di kepala ini kan banyak fungsinya. Ya, jadi orang-orang yang sering punya masalah di area kepala, misalnya sakit kepala, adanya migrain, adanya sinusitis, adanya demensia, dan juga tadi yang terkait dengan masalah stroke. Ya, suami dari Bu Yana jadi punya masalah dengan stroke dan kemudian jadi stroke berulang. Ini kita harus jaga kualitas darah dan udara utamanya di area kepala. Harapannya dengan begitu maka risiko untuk terjadi stroke ini akan menjadi lebih sedikit atau lebih ringan. Jadi untuk Anda nih yang mau mengoptimalkan seperti apa yang diinginkan oleh Bu Yana juga untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala, sebelum ada keluhan, sebelum ada masalah, ini bisa Anda gunakan teknologi laser. Pada pagi hari ketika Anda menggunakan teknologi laser, tubuh akan secara optimal menghasilkan hormon serotonin. Satu hormon yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan emosional, menambahkan semangat dalam menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Tetapi ketika Anda gunakan pada malam hari, secara alami menunjang tubuh Anda untuk menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini memegang peranan penting untuk tidur, sehingga tidurnya menjadi lebih lelap, lebih nyenyak, lebih panjang, lebih dalam, dapat secara kuantitas dan kualitas. Dengan tidur yang cukup dan baik, maka tensi semakin terkendali. Gula darah jadi lebih stabil, berat badan juga bisa turun dengan baik untuk Anda yang sedang menjalankan diet. Ditambah lagi resiko penyakit jantung dan pembuluh darah bisa kita cegah. Jaga baik-baik kualitas darah dan pembuluh darah Anda dengan memanfaatkan teknologi laser sekarang juga. Dulu berapa tensi paling tinggi Bu, dan setelah pakai laser sekarang ada di angka berapa? Silakan. Sebelum pakai laser saya 160/100. Setelah saya ikhtiar dengan laser sudah 120/80.
Itu satu, pemirsa. HbA1c-nya di waktu lalu sebelum pakai laser ada di angka 5,8. Iya. Itu sudah penanda pre-diabetes. Dan bagaimana kabarnya sekarang setelah pakai laser, Bu? Ada di berapa? Setelah pakai laser sudah di angka 5 sekarang. Sudah di bawah ya? Ya, normal. Sudah normal. Apakah Ibu lebih bugar sekarang sejak pakai laser? Lebih bugar, lebih semangat jadinya ya. Wah, senang. Terima kasih banyak Ibu. Sampaikan Ya, salam saya Mas kepada Coki. Pak Mar Ya. dan juga anak-anak. Mas Boy terima kasih. Sama-sama. Mbak Preti terima kasih. Silakan Anda hubungi nomor yang muncul di layar televisi Anda. Itulah nomor call center Gogomall. Tim call center dari Gogomall sudah siap untuk melayani Anda per detik ini. Bahkan dari tadi sebenarnya. Jika Anda menelepon lalu nadanya sibuk, jangan kecil hati. Anda tetap menelepon ke nomor yang tepat, usahakan beberapa menit kemudian, dan teleponlah lagi. Anda bisa mendapatkan lewat jalur resmi tersebut. Dan selain itu, satu jalur lagi, datanglah ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Baru Anda tenang mendapatkan yang resmi, yang bermanfaat, dan bergaransi. Take action, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Saya punya keluhan tensi tinggi, kolesterol tinggi, dan asam urat tinggi. Dan kolesterol saya pernah tinggi juga, yaitu mencapai 215. Asam urat saya mencapai 9,5. Pertama saya kurang tidur, sering pusing, badan pada sakit, semutan kakinya, dan telapak kaki sakit juga, terasa panas. Tensi saya tinggi, pernah mencapai 220/110. Setelah menggunakan teknologi laser, tensi saya sudah mulai berkurang, kolesterol saya berkurang, asam urat saya pun berkurang, dan saya bisa sehat sampai saat ini. Terima kasih AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.